golongan. Salah satunya adalah rajulun ataahu Qur'anan fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Di antara golongan yang kita tidak boleh iri kecuali kepada mereka, di antaranya adalah seseorang atau golongan yang Allah berikan nikmat Al-Quran, kemudian dia menunaikan nikmat Al-Quran tersebut pada pagi dan malam hari. Menunaikan Al-Quran sebagaimana yang dinyatakan oleh para pensyarah hadis, maksudnya adalah menunaikan hak-hak Al-Quran. Di antara hak Al-Quran adalah hak untuk dibaca, untuk dihafalkan, untuk dipelajari, untuk ditadabburi, dan yang terpenting adalah untuk diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka apa yang kita lakukan pada malam kali ini merupakan satu di antara hak-haknya Al-Quran, yaitu Al-Quran sebagai kitabullah yang harus kita pelajari, dan kita mempelajarinya dari sisi lafaz Al-Quran yang berkaitan dengan tajwid. Para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah menyelesaikan tentang pembahasan hukum nun, sukun, dan tanwin. Ya. Hukum nun, sukun, dan tanwin sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Jazari, ada empat hukum. Ibhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Kemudian sebagaimana biasanya para ulama tajwid setelah membahas hukum nun sukun dan tanwin, hukum mim sukun, maka kemudian pindah kepada hukum selanjutnya, yaitu hukum mad dan qasr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum mad dan qasr. Sebelum kita masuk kepada hukum mad dan qasr, marilah kita baca bait-bait yang berkaitan dengan hukum mad dan qasr yang ada di permulaan kitab. Mari kita baca bareng-bareng. Qala al-Imam Ibnu al-Jazari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Babul maddi wal qasri. Wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa wa qasrun thabata falazimun in jaa ba'da harfi mad sakinu halaini wa bituli yumad wa wajibun in jaa qabla hamzati muttasilan in jumi'a bi kalimati wa jaizun idza ata munfasila aw 'arada as-sukun waqfan musjala. Sekali lagi kita baca. Wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa wa qasrun thabata falazimun in jaa ba'da harfi mad sakinu halaini wa bituli yumad wa wajibun in jaa qabla hamzati muttasilan in jumi'a bi kalimati wa jaizun idza ata munfasila aw 'arada as-sukun waqfan musjala. Pada bait ini yang ada perbedaan baca hanya di kalimat bikil mati. Saya baca kepada guru saya Syekh Muhammad Said Bukran, saya baca kepada guru saya Syekh Adil bin Ali Al-Hadrami bikal mati. Jadi in jumi'a bikil mati atau bikal mati. Kemudian wajah izun wahwa. Wahwa haknya harus disukunkan, bukan wahwa, tapi wahwa.
Jadi haknya disukunkan di sini. Itu tidak ada perbedaan. Maksudnya tidak ada Imam Ibnul Jazari hanya menulis seperti itu. Wajah izun wah. Ya. Ini terkait periwayatan matan atau periwayatan nazam. Sekarang kita masuk kepada dirayah daripada matan ini atau teori yang disampaikan oleh Imam Ibnul Jazari di dalam bait-bait yang tadi sudah kita baca. Babul maddi wal qasri, bab mad dan qasar. Ya. Mad pasti digandeng dengan qasar. Ya. Jika mad digandeng dengan qasar, ya, maka maksud daripada mad adalah panjang lebih dari 2 harokat dan qasar panjang 2 harokat. Yaitu. Jadi kalau mad ini kaidah yang berlaku di dalam literatur tajwid, ya, fan tajwid. Jika mad digandeng dengan qasar, misalnya babul maddi wal qasri, atau misalnya di dalam Tuhfatul Atfal wajaizun maddun wa qasrun, ya kan? Wajaizun maddun wa qasrun. Nah, maka yang dimaksud mad di situ adalah panjang lebih dari 2 harokat. Dan yang dimaksud qasar adalah mad yang panjangnya 2 harokat. Itu disebut dengan qasar. Nah, sekarang apa itu mad? Apa itu qasar? Tadi sudah disinggung, ya. Yang dimaksud dengan mad adalah memanjangkan suara dengan salah satu huruf mad. Memanjangkan suara dengan salah satu huruf mad yang 3. Huruf mad ada 3. Apa saja? Wayin. Apa saja? Apa? Wayin. Ya. Waw, alif, ya. Atau ayu, ya, ayu, biar lebih mudah. Wayin atau ayu, tapi nggak usah ting-ting, tapi ayu saja. Ayu, tapi kalau ayu bukan alif jadinya, tapi hamzah jadinya. Nah, karena alif itu nggak bisa dibaca, hanya dipanjangkan. Jadi wayin itu lebih tepat sebenarnya yang dikatakan oleh Syekh Jamzuri di dalam Tuhfatul Atfal. Wayin. Jadi waw, alif, ya, wayin. Ya. Jadi mad itu adalah memanjangkan suara dengan salah satu huruf mad yang 3. Ya. Contoh misalnya ba yang berharokat fathah. Ya, coba kita baca ba. Kita panjangkan suara ba. Ya, maka muncul alif, kan? Bi. Kita panjangkan suara bi. Maka di situ muncul apa? Ya mad. Bu. Kita panjangkan suara bu. Ya, maka muncul di situ huruf mad yaitu waw. Jadi memanjangkan suara dengan salah satu huruf mad. Gak bisa kita memanjangkan suara dengan selain huruf mad. Misal lam, bal, bal. Ya, enggak. Bel misalnya, enggak. Bal, ya. Ba, bas. Enggak ada kecuali dengan huruf mad. Ba, bi, ada ya, bu. Jadi mad adalah memanjangkan suara dengan salah satu huruf mad yang 3. Sedangkan qasar, karena di sini digandengkan dengan mad, maka maknanya adalah panjang 2 harokat. Mad yang panjangnya
2 harokat. Jadi ada istilah para sahabat sekalian. Ada istilah panjang huruf mad. Ya. Mustalahat miqdaril mudud. Mustalahatu miqdaril mududi. Mustalahat itu artinya istilah-istilah miqdar itu artinya ukuran, al-mudud panjang. Ya, yang pertama adalah qasar. Yang kedua fuwaiqal qasr. Fuwaiqal qasr. Yang ketiga tawassut. Yang keempat fuwaiqat tawassut. Yang terakhir tul. Ya. Nah, jadi ada 5 nih. Ada. Coba lihat di sini, kita baca bareng-bareng. Qasr. Fuwaiqal qasr. Tawassut. Fuwaiqat tawassut. Tul. Nah, apa yang dimaksud qasr? Qasr itu panjang 2 harokat. 2 harokat. Fuwaiqal qasr itu 3 harokat. Jadi fuwaiqah itu diambil dari fauqah. Kalau fauqah langsung fauqah. Kalau fuwaiqah naik sedikit, di atasnya sedikit, enggak fauqah mungkin di atas, kalau fuwaiqah di sini, ya. Naik sedikit. Jadi qasr 2, fuwaiqal qasr 3 harokat, tawassut berapa? 4. Ya. Fuwaiqat tawassut 5 harokat, tul 6 harokat. Ini mustalahat miqdar al-mudud. Istilah-istilah yang digunakan ulama di dalam menyatakan ukuran-ukuran huruf mad. Misal, kam yumaddu al-maddul kam yumaddu al-madda al-wajib. Berapa dipanjangkan mad wajib? Yumaddu bit tawassut au fuwaiqat tawassut. Yumaddu bit tawassut au fuwaiqat tawassut. Maknanya dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Ya. Yumaddu bil qasr. Nah, jadi maksudnya panjangnya 2 harokat. Ya. Ini istilah-istilah yang perlu kita ketahui karena sering disebutkan di dalam kitab-kitab ulama tajwid. Baik, sekarang kita masuk kepada bait yang pertama. Ya. Jadi bait yang pertama mengatakan Iqra ya Ustaz Ainur al-baitul awal min ahkamil madd wal qasr. Amin. Ayo. Wal maddu, dan adapun mad ialah lazim wa wajibun, dan wajib ata datang pembagian madnya. Ya. Jadi yang dimaksud mad di sini adalah mad far'i. Mad far'i. Jadi mad far'i. Mad dibagi menjadi 2. Kenapa di sini tidak disebutkan pembagian mad? Karena di Tuhfatul Atfal sudah disebutkan aqsamul mad. Walaupun sebenarnya Imam Jazari ini kan datang sebelum
Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Jadi kemudian Syekh Sulaiman Al-Jamzuri yang datang setelah Imam Ibnul Jazari mungkin karena melihat belum ada pembagian mad, maka beliau membagi mad. Makanya di dalam sulam, di dalam tangga pembelajaran ilmu tajwid, yang pertama itu Tuhfatul Atfal, baru yang kemudian adalah Al-Jazariyah. Muqaddimah Al-Jazariyah. Jadi mad dibagi menjadi dua, asli dan far'i. Mad asli dan far'i di Tuhfatul Atfal ya. Mad asli adalah mad yang tidak bergantung kepada sebab. Ya. Mad far'i adalah mad yang bergantung kepada sebab. Apa maksud daripada sebab? Maksud daripada sebab yang dapat dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Ya. Kalau mad asli tidak bergantung kepada sebab. Sehingga jika ada huruf mad setelahnya bukan hamzah, bukan sukun, maka disebut dengan mad apa? Mad asli. Misal qala, setelah huruf mad di sini apa? Huruf apa? Lam, ya. Qala, maka ini qala disebut mad apa? Mad asli atau mad tabi'i. Contoh, misalnya indi ma, setelah ya mad indi ma, huruf apa? Huruf mim. Berarti di itu mad apa? Mad asli atau mad tabi'i. Jadi jika setelah huruf mad tidak ada hamzah atau sukun, jadi hamzah atau sukun ini adalah sebab yang membuat mad dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Nah, itu disebut mad asli atau mad tabi'i. Panjangnya dibaca qasar atau 2 harokat. Nah, mad far'i, apa itu mad far'i? Mad yang bergantung ke sebab. Kebalikan dari mad asli. Kalau mad asli tidak bergantung ke sebab, mad far'i justru bergantung kepada sebab daripada hamzah atau sukun. Contoh misalnya waji'a, setelah ya apa huruf apa? Hamzah. Nah,